Itu kalau Anda mau menjadi pemimpin yang mengikuti jejak Kanjeng Nabi Hayati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa, kita akan membahas mengenai an-nafsus sab'ah, 7 nafsu. Nah, 7 nafsu ini yang ada di dalam diri manusia. Kenapa ada 7 nafsu? Ini sebenarnya kalau dilihat dari segi transformasi nafas itu sendiri. Jadi nafas itu para sufi memaknai ada 2 cara sudut pandang. Nafsu secara kulliyah, secara umum adalah seluruh alamul bawatin. Alamul bawatin yang bermakna kemudian disebut diri. Nah, itu adalah nafsu secara kulliyah, secara keseluruhan. Maka ketika nafsu itu membuat sebuah keputusan, itu disebut qalbu. Nafsu ketika menarik kepada Allah itu disebut ar-ruh. Nafsu ketika mengajak kepada hal-hal yang buruk, nah itu yang masuk kepada al-ammarah misalnya. Nafsu ketika berpikir itu disebut al-fikrah, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya yang akan kita bahas adalah nafas secara khusus. Kalau nafas secara khusus maka ada beberapa tipikal dan tahap. Ini juga hubungan tipikal yang nanti kita deskripsikan, kita ulas ya, masing-masing apa sebenarnya karakteristik masing-masing nafsu yang ada di dalam diri kita. Sekaligus juga bagaimana nafsu itu meraih keparipurnaannya. Dan kalau di Al-Quran disebutkan innan nafsal ammaratun bisu'. Nah, kalau ada kalimat bahwa nafas sungguh sangat-sangat ingin mendorong seseorang untuk berbuat buruk, itu lalu dikategorikan menjadi al-ammarah, an-nafsul ammarah. Bukan amarah ya, bukan marah, tapi al-ammarah itu adalah sebuah dorongan menuju keburukan, bisu. Lalu di sana dilanjut ayat itu, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Begitu nafsu ammarah itu mendapat rahmat dari Allah, dia mengalami transformasi menuju yang disebut lawamah. Nah, jadi yang akan kita bahas nafas secara khusus ini agar lebih fokus kita membahas bagaimana perjalanan tipikal, kemudian karakteristik, lalu bagaimana menerapkan al-lataif atau latifah. Ya, disebut seringkali kita mendengar latifah itu adalah sebuah nuansa kelembutan nuroniyah, ilahiyah, ruhaniyah yang ada di dalam diri manusia yang berhubungan dengan proses tazkiyatun nafas sebenarnya. Maka kalau disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha di Quran, maka benar-benar beruntung orang-orang yang telah membersihkan nafas. Nafas itu atau ayat itu tidak akan pernah berhenti pada nafsu ammarah saja. Bahkan seluruh proses tahapan-tahapan nafas itu
tidak akan pernah berhenti untuk dibersihkan terus-menerus. Misalnya, seseorang mengatakan, wah saya sudah sempurna nih, saya sudah bersih total. Oh, apakah masih ada yang harus dibersihkan? Masih. Nah, nanti akan ada proses-proses qad aflaha man zakkaha itu abadi, tidak pernah berhenti. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya mengotori nafsu itu juga tidak akan pernah ada yang berhenti tidak mengkotori. Setan itu terus-menerus menciptakan atau membangun satu pintu gerbang melalui gateway-nya, pintu masuknya adalah hawa nafsu tadi. Nah, dia setiap tahap seseorang naik nafsunya, mengalami transformasi, maka seseorang itu juga akan dimasuki godaan-godaan setan. Nah, oke. Pada tahap apa sebenarnya setan tidak akan pernah bisa menggoda seseorang? Nah, nanti akan kita jelaskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali saya langsung hubungkan, ini ada satu lukisan. Lukisan ini sebenarnya berbicara mengenai latoif, hubungannya dengan nafsu. Ini ada 7 titik, maka terkenal di dalam dunia sufi disebut an-nafsus sab'ah. Apa hubungan-hubungan? Ini lukisan ini mungkin sepintas hanya sebuah titik-titik, tetapi dengan berbagai warna. Tetapi ini memang warna-warna yang berhubungan dengan nafsu kita. Misalnya ini ada warna biru, warna hijau, warna putih. Ini sebenarnya tanpa warna. Ini tapi kelihatan coklat, tapi sebenarnya ini tanpa warna karena ini campuran berbagai warna. Ada warna kuning, warna merah, warna hitam. Jadi ini lalu ketika dipraktekkan nafas ini menjadi bagian dari proses pembersihan secara aplikatif di dalam zikir kita. Nah, lalu di dalam thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah biasanya, ini dibuat sebuah tarikan. Ini tempatnya di wilayah pusar, ini di dada, ya. Ini kemudian langsung ke otak kita di sini. Maka di sini ada satu tarikan nafyul itsbat, yang kita kenal dengan kalimahnya la ilaha illallah. Dari pusar ini ditarik la sampai habis. Kenapa ini huruf la tidak itu sampai habis betul? Karena dia menghabiskan, menafikan. Ini adalah proses salah satu cakrawala manusia terhadap segala hal selain Allah. Maka dinafikan semua. Kemudian di sini, ini sebenarnya ada satu garis-garis di putih ini. Ilaha. Ini nanti ada titik hitam di sini. Latifah. Salah satu latifah yang warnanya hitam. Kemudian illallah. Ini pas di dada kiri kita, 3 jari di bawah puting susu kita di sini, pas Allah. Nah, ini hubungannya dengan proses-proses tazkiyatun nafas sebenarnya. Nah, dari tazkiyatun nafas itulah lahirlah tadhirul qulub. Maka di Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Taubah yang sesungguhnya adalah ar-ruju' ilallah. Untuk ar-ruju' ilallah harus dinafikan semua dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Baru lahirlah maqamat yang luar biasa nanti, yang Allah sendiri yang melimpahkan, yang disebut dengan waridat atau warid-warid ilahiyah, ya, suasana hakikiyah nanti di dalam yuhibbul mutatahhirin. Tapi yang penting, ya, ada 2 cinta di sana. Cintanya Allah baik kepada tawabin maupun mutatahhirin. Nah, ini indahnya kita berzikir sekaligus merenungi filosofi yang luar biasa di balik lataif. Baik,
Maka pertama, ini ada yang disebut maqamat, ya, maqamat. Jadi makom yang pertama disebut dengan an-nafsu an-nafsul ammarah, yaitu nafas, artinya nafsu yang memerintahkan suasana keburukan, mendorong kita untuk berbuat buruk secara fisikal maupun batiniah. Ya, maka di sini an-nafsul ammarah itu di pusar ini sebenarnya tempatnya. Pusar ini menggambarkan tentang konsentrasi sebuah nafs. Ini warnanya biru, ya, azraq, biru. Biru di sini ketika dia mengalami sebuah transformasi, tiba-tiba dia mengalami sebuah perjalanan. Dulu pernah saya sampaikan mengenai 7 hubungan kita dengan Allah. Nah, di an-nafsul ammarah ini perjalanannya adalah ilallah, ya, ilallah, menuju kepada Allah. Jadi ketika Allah merahmati nafsul ammarah ini, dirahmati, tiba-tiba dia ilallah, menuju. Aku hanya ingin menuju kepadamu Allah. Aku ini salah, aku dosa, aku ini dan sebagainya. Dia mengalami satu proses penyadaran luar biasa. Nah, kemudian dia memiliki satu alam, ya, alam yang disebut alamus syahadah, alam nyata, ya, alam material, alam visual, atau boleh disebut sebagai alamul khayal. Itu di sini, di al-ammarah ini. Maka seluruh gerakan, boleh sebut disinilah ada duniawi, ada tipu daya, ada seluruh keburukan yang harus dibersihkan semuanya, ditariklah di sini dengan kalimat la yang panjang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah meriwayatkan, siapa dari Rasulullah SAW, siapa yang membaca la ilaha illallah, la-nya itu dipanjangkan sampai 7 kalimat. La, begitu, 7 ketukan itu, maka diampuni semua dosa-dosanya. Kalau dia sampai membaca 2 kali, diampuni dosa-dosa keluarganya. Kalau sampai dia membaca 3 kali dengan la yang panjang tadi, diampuni dosa-dosa tetangga-tetangganya. Maka minimal Anda kalau membaca la ilaha illallah, kalau saya boleh misalnya berdiri gitu ya, ini begini, saya duding, ini adalah pusar, jadi begini, la ilaha illallah. Nah, ini yang dimaksud, yang kemudian melalui mukasyafah para aulia, apa yang dimaksud sabda Rasulullah dengan mat yang panjang tadi, la yang panjang tadi, untuk mengucapkan kalimah thayyibah. Nah, lalu minimal kita mengucapkan misalnya setiap habis sholat 21 kali, ya, la ilaha illallah seperti itu. Untuk apa? Ya, tentu saja itu tajdidul iman yang luar biasa, merefresh, ya, memurnikan kembali iman kita yang sangat kontaminatif setiap saat. Apalagi di wilayah al-ammarah ini, ya, wilayah visual yang membuat orang sering terkagum-kagum. Di sini dunianya orang-orang kafir itu di sini. Dia hanya yang dipikir dunia saja sudah. Dia anggap dunia ini ya sudah akhir dari segalanya, tujuan dari segalanya. Maka
oh ini masih mengalami sebuah proses perjalanan panjang. Maka saudara-saudara sekalian, ketika cita-cita masih di sini, problemnya masih di sini, berbagai kerumitan-kerumitan masih ada di sini, itu kecil sekali. Anda segera mengalami transformasi, lakukan itu. Apa? Refreshkan iman Anda. Dengan apa? Bila ilaha illallah. Nah, itu. Ya. Nah, ini di wilayah Al-Ammarah. Nah, kemudian di sini memang wilayah-wilayahnya karena nafsul ammarah ini Allah memerintahkan. Isinya al-awamir wan nawahi. Perintah dan larangan itu di sini. Karena nafsu kalau nggak diperintah, dipaksa, dilarang, dicegah, dia tetap membandel luar biasa. Dia nggak bakal. Gitu. Anda manjakan sedikit, sudahlah saya turuti deh. Nafsuku sekali ini aja, langsung begitu Anda turuti satu aja, sekali aja, dia minta yang kedua kali. Anda turuti yang kedua kali, dia minta yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini bahwa kembali kepada tauhid itu dimulai dari sini, ya, dimulai dari sini. Nah, ini karena itu dia memiliki karakteristik-karakteristik, antara lain yang disebut dengan al-bukhlu, sifat-sifat bakhil, pelit. Kenapa pelit? Ya karena dia merasa dunia itu milik dia. Gitu. Dia tidak memiliki tujuan yang lain. Kemudian al-hirs, ambisius. Coba bayangkan. Ya, kalau sifat-sifat ambisi itu bisa divisualkan, ya. Kira-kira kalau bisa dilukis itu kayak apa ya? Lalu dikumpulkan menjadi satu gambaran-gambaran yang bisa dilihat secara nyata. Waduh, sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Kemudian ada di situ al-kibru, ya, sombong, ya, asyahwah, dia mencari kesenangan saja. Lalu al-hasad, isinya hasud saja, dengki saja, iri, dengki, nggak kepengen kalau orang lain bahagia misalnya. Itu ammarah semua. Itu adalah nafsu yang mendorong kita buruk. Kemudian al-ghaflah, dia lalai. Lalai itu apa? Lalai itu bukan lupa. Lalai itu udah tahu itu kebajikan, itu perintah Allah, itu sesuatu yang mesti kita lakukan. Ternyata dia sengaja mengabaikan. Ya, lama-lama keras hatinya, tertutup hatinya. Na'udzubillah. Akhirnya melahirkan ghaflah. Kemudian dia hanya mencari titik aman. Itu nafsu ammarah. Mana yang menguntungkan? Maka di wilayah an-nafsul ammarah ini ada sifat-sifat oportunisme yang luar biasa, ya, yang sebenarnya hanya kalau toh pun dia menuding orang lain demi kepentingan dia, bukan demi sebuah kebenaran agar orang lain itu selamat bersama-sama menuju kepada Allah. Nggak ada itu. Nah, ini. Kemudian disitulah kemudian dihadirkan namanya syariah, aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang sifatnya juga berhubungan dengan alam lahiriah. Maka syariah itu selalu berkaitan dengan rupa, warna, bentuk, gerak, ruang, waktu, kemudian penjuru, ya, itu hubungan yang sifatnya syariah, yang apapun yang berupa sebuah aturan. Mengatur itu kan karena orang yang nggak bagus lalu harus diatur. Kalau sudah bagus ngapain diatur? Sebenarnya kan begitu. Tetapi kelak
bukan ketika, wah aku udah bagus ini, nggak perlu aturan dong. Tidak. Justru kebagusan Anda akan melahirkan aturan yang bagus. Ini, ya. Maka ada satu pantulan cahaya biru sebenarnya di sini. Ini hubungan-hubungan yang sifatnya psikologis ya, yang berhubungan dengan. Yang kedua, ini ada warna kuning. Ya, warna kuning ini transformasi berikutnya yaitu an-nafsul lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsul lawwamah. Itu nafsu yang menyesal. Ya, nafsu yang menyesal. Sifat-sifatnya apa? Ya, menyesal. Nafsu lawwamah itu menyesal. Menyesali perbuatan buruk ketika dia terpenjara dalam an-nafsul ammarah. Ya, begitu mendapat rahmat Allah, mengalami transformasi dia menuju al-lawwamah, menyesal. Maka al-laum, dia mulai mencela, ya Allah, hai diri, apa yang kau cari selama hidupmu sekian tahun sejak engkau lahir sampai saat ini. Mulai menyesal dia, ya Allah, ternyata aku menembus kegelapan demi kegelapan. Begitu ada titik terang walaupun kecil, dia buru itu titik terang sekaligus menyesali. Nah ini, kemudian selain menyesal, mulailah dia merenung. Nah itu, membangkitkan sebuah renungan maksudnya pada lawwamah itu, mendorong. Kemudian al-qabd, suasana qabd, dia mulai tercekam karena dia menyesali apa yang sudah dia lakukan selama ini. Nah, jadi ini suasana lawwamah. Jadi jangan sampai orang itu berhenti menyesal, misalnya, aduh saya ini buruk, saya ini kurang ajar, saya ini hidupku nggak karuan. Hanya bangga terus dengan begitu, lalu disebut, wah berarti kamu sudah tobat dong. Padahal baru di tahap kedua itu kan ada 7 tahap nanti ya, perjalanan kita ini. Kemudian al-ujub, mulailah dia takjub pada diri sendiri. Buruk nggak itu? Nah itu di dalam, dia mulai takjub. Waduh, diriku mulai beda nih. Gua lebih islami daripada lu, gitu ya misalnya. Saya lebih suci daripada kamu. Atau mungkin di dalam bahasa-bahasa saat ini, kamu Islam bukan sih? Ya, misalnya itu kalimat-kalimat dari nafsul lawwamah sebenarnya. Pada saat yang sama, sebenarnya dia, gue lebih baik daripada kamu. Lah itu, nafsu sampai seperti itu. Nah, nanti kalau dibiarkan akan melahirkan sejumlah karakteristik yang memiliki spreading yang luar biasa di dalam diri kita. Wah ini bisa gila kita. Orang bisa sakit jiwa kalau memelihara ujub. Maka hidupnya penuh dengan kecemasan, ketakutan. Anda lihat kan di media massa bagaimana para tokoh, mungkin sebagian para seleb, ya, yang mengalami ketakutan, kecemasan hidupnya sampai lari, ada yang lari ke narkoba, lari macam-macam, itu semua karena dia memelihara ujub. Asalnya hanya kagum pada diri sendiri, akhirnya dia sangat marah, dia sangat ketakutan kalau sudah tidak dikagumi oleh publik. Ya, kemudian ada al-i'tirad. Dia membangun sikap antipati, konflik. Konflik asalnya konflik pada siapa? Konflik pada Allah, konflik pada kebenaran, konflik kepada Rasul, konflik kepada kebajikan demi kebajikan. Bahkan
dia memiliki hobi konflik. Kira-kira Anda bisa merasakan nggak di era modern ini konflik menjadi industri, ekonomi. Konflik menjadi jualan. Jualan apa kamu sekarang? Saya jualan konflik. Soalnya duitnya banyak. Menciptakan konflik, membangun konflik. Dibangun industri konflik. Ini adalah lawamah yang dipelihara. Ini yang bisa merusak kehidupan dan kemanusiaan. Ya, oke. Di nafsul lawamah ini seseorang mulai menyadari, ini makom ya, perjalanannya. Aku harus untukmu kalau begitu Allah. Lillahi ta'ala, ya Allah. Mulai saat ini di sini nih, makanya kuning ini. Aku mulai hanya untukmu, bagimu. Lillah itu di sini, ya. Nah, suasana sebenarnya kalau tadi ada alam syahadah, alam nyata, berarti ada alam yang tidak nyata. Antara alam nyata dan tidak nyata itu disebut alamul barzakh. Alam barzakh itu nyatanya dua alam yang bertemu. Itu di sana ada alamul barzakh. Maka pertemuan dari alam nyata menuju alam ya, alamul ghuyub ya, yang di situ ternyata ada banyak alam, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Itu ada barzakh di situ. Inilah di wilayah lawamah. Seseorang di wilayah barzakh lillah, betul. Ini akan muncul. Itu muqam. Kemudian tempatnya di mana? Alamul barzakh itu di qalbu kita, ya. Kalau tadi yang amarah itu di dada kita, wilayah dada. Jadi Syekh Al-Hakim At-Tirmidzi di wilayah batin ini dibagi 4 menurut beliau. Paling pinggir itu wilayah dada, as-sadr. Yashrah sadrahu lil Islam. Bukan yashrah qalbahu lil Islam, tapi yasrah sadrahu lil Islam. Saya tunggu adzan dulu ya, biar selesai nanti kita lanjut. Baik, kita lanjutkan setelah adzan tadi selesai. Kita nyampe kepada satu alamul barzakh tadi. Ya, alamul barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Misalnya di Al-Quran disebutkan ya, barzakh. Ya, alam antara. Alam antara itu sebenarnya luas. Makanya alam kubur disebut alamul barzakh karena dia antara alam dunia dan alam akhirat. Ada alamul barzakh antara awal dan akhir. Ada alamul barzakh antara kemarin dan esok. Manusia-manusia yang mengalami satu proses kuantum, ya, kuantum ruhaniyah, lompatan spiritual. Ketika memasuki alamul barzakh, manusia akan mampu memasuki, ya, diberikan oleh Allah, ya, kemampuan memasuki masa lalu maupun masa depan. Itu ketika Anda di wilayah barzakh. Tapi ketika Anda di wilayah barzakh seperti itu, ya, tiba-tiba nih, jangan kaget. Nanti, waduh, saya sudah wali dong. Saya bisa memasuki masa lalu, bisa memasuki masa depan. Nggak taunya kamu masih di an-nafsul lawamah. Ya. Nah, masih sedang belajar ikhlas, lagi belajar ikhlas.
itu kadang-kadang Allah memasukkan seseorang di wilayah barzakhiyah tadi. Nah, itu di wilayah qalbu mulailah suasana tumbuh al-mahabbah, cinta lillah. Dia godok dengan istiqomah di lawamah ini tumbuh bulir-bulir cinta yang luar biasa. Ya, seperti matahari sedang terbit, ya, sedang terbit. Nah, lagi terbit ini, duha belum, kira-kira zuhur juga belum, gitu. Nah, suasana terbit yang indah di pagi hari, menyiram bunga-bunga, menumbuhkan cinta. Nah, disitulah seseorang sebenarnya memasuki apa yang disebut perilaku at-thariqah. Tadi perilaku syariah di wilayah ammarah, at-thariqah ini di wilayah lawamah. Di situ dia membangun secara khusus dengan metode khusus yang dibimbing oleh para guru secara khusus. Nah, ini supaya apa? Selamat perjalanan lawamah kita ini. Nah, ini di wilayah thariqah. Maka disinilah suasana thariqah itu. Kemudian yang nomor 3, setelah begitu apa? Memasuki an-nafsul mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, itu di wilayah an-nafsul ammarah wal lawamah secara khusus, ya, secara khusus. Kemudian wa qad khaba man dassaha. Oke. Itu metode-metode alam lingkungan yang harus kita hindari supaya apa? Memasuki mulhamah di sini. An-nafsul mulhamah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu tampak jelas karena Allah terus-menerus merasakan ini semua kebajikan darimu Allah. Ibadahku juga darimu. Ya, inilah suasana minallah yang luar biasa yang seseorang di wilayah mulhamah ini mulai muncul keberserahan kepada Allah. Alallah. Nah, ini disinilah ini wilayah merah ini, titik merah. Ini wilayah alallah. Nah, di sini tempatnya, ya, di sini. Kalau saya ini menjadi body saya, kira-kira secara anatomik itu di sini. Oke, ini suasana alallah. Maka alamnya apa? Alamnya adalah alam yang tidak bisa dipotret, divisualkan, atau suasananya tidak pernah bisa yang disebut lahlaj. Jadi tidak ada secara khusus, ya, malakut, jabarut, lahut atau apa, enggak. Jadi memang boleh disebut itu sebuah alam rahasia. Makanya suasana yang ada di dalam, kalau di dalam batin kita, tempatnya itu adalah di roh kita. Jadi dada, kalbu, roh, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Di roh kita. Maka disitulah muncullah al-ishq. Suasana rindu. Rindu. Dilahirkan oleh cinta, tumbuhlah rindu. Cinta dulu baru rindu. Ya, rindu. Itu suasana roh, maka ada limpahan-limpahan yang disebut wilayah ma'rifah. Ma'rifah dari Allah melimpah nih. Tumbuh tadi di wilayah mahabbah tumbuh at-thariqah, lahirlah ma'rifah. Ya, rindu. Dia tidak ingin pisah dengan sang kekasih. Nah, ini an-nafsul mulhamah, maka mulailah muncul tumbuh sifat-sifat positif yang luar biasa.
di Al-Mulhamah ini antara lain adalah as-sakhawah. Dia menjadi dermawan, betul. Karena apa? Dia melihat segalanya nggak ada artinya, hartanya, miliknya, derajatnya, statusnya, nggak ada artinya semuanya. Itu dermawan. Ya. Ini darimu semua Allah. Dan akan kembali kepadamu. Untuk bisa kembali kepadamu ya bersamamu. Maka aku, apalagi kalau tidak berserah semua kepadamu. Nah ini pada mulhamah. Muncul juga al-qanaah. Dia menerima, tidak pernah protes pada Allah. Tidak pernah protes pada takdir. Tidak pernah berdecak dia. Nggak ada kayak begitu. Orang qanaah itu. Karena apa? Satu detik ini yang diberikan oleh Allah saat ini adalah detik terbaik yang sempurna dari Allah. Kemudian al-ilm. Dia mulai terbuka cakrawala pengetahuan ilahiyah. Ya, di wilayah mulhamah ini muncullah sikap rendah hati, tawadhu. Di Al-Hikam akan dibahas nanti mengenai bab tawadhu. Ya, tawadhu rendah hati. Banyak orang, kenapa itu penting ini dibahas nanti, akan ada bahasan secara khusus. Banyak orang yang tawadhu ternyata malah takabur isinya. Ya. Kemudian at-taubah. Dia ingin terus-menerus kembali dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Ar-ruju ilallah. Itu taubah. Dia tidak ingin ada selain Allah di dalam proses kembali ini. Hanya Engkau. Dan yang membuat aku taubat adalah Engkau sendiri Allah. Bukan karena usahaku. Nih kesadaran seperti itu loh. Yang harus Anda tanamkan setiap Anda beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya Allah, ini istighfar darimu. Maka Rasulullah istighfarnya tasyakuran penuh syukur. Ini darimu Allah. Kalau kita kan dari diri kita. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu Tuhan. Dosaku banyak. Wah, sampai kita juga sampai nangis-nangis. Rumangsane wis tobat tenanan. Perasaannya sudah tobat beneran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian muncul juga sifat as-sabru, ya, sabar, iyalah, sabar itu indah karena bersama Allah, disertai oleh Allah. Tapi banyak orang yang nggak kepingin disertai oleh Allah, nggak sabaran. Selanjutnya ada sifat karakteristik di mulhamah ini adalah tahammulul adha. Mengambil alih beban orang-orang yang menderita. Jadi itu salah satu sifat karakteristik Rasulullah SAW itu mengambil penderitaan semuanya. Seakan-akan seluruh, ya memang demikian, seluruh penderitaan umatnya mulai zaman Nabi Adam dulu sampai besok kiamat oleh Rasulullah ditanggung. Tuhan, biar aku saja, yang penting seluruh umatku dibahagia. Itu kalau Anda mau menjadi pemimpin yang mengikuti jejak Kanjeng Nabi, hayati itu. Bayangkan seluruh pendukung Anda, umat Anda, kelompok Anda, itu Anda tanggung bebannya di hadapan Allah. Dunia sampai akhirat loh. Ya apa ini? Selamat. Jangan hewes-hewes saja. Nih, ya. Ini suasana di sini. Maka dibutuhkan sebuah keberanian ruhaniyah, ya.
bukan nanti yang merah lalu disebut keberanian, muncul keberanian emosional, ternyata bukan, ini keberanian ruhaniah yang dahsyat sekali. Ya, ini oke. Kemudian yang nomor 4 baru memasuki apa yang disebut an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenteram. Nah, nafsu yang tentram. Ini karena apa? Ya, ini ketentraman ini akibat perjalanan transformasi tadi. Terkendali, diem, udah nggak ngapa-ngapain. Kesenangan mulai kepada selain Allah nggak ada. Dia patuh, khudu, total kepada Allah. Itu suasana mutmainnah. Ini banyak disalahfahami mutmainnah. Wah, saya kepengen di dunia ini mutmainnah. Kenapa? Nggak ada masalah. Coba bayangin. Bukan itu. Nanti Anda berzikir, ya Allah saya tak berzikir. Kenapa kamu berzikir? Biar nggak ada masalah. Ada lagi, saya tak berzikir. Kenapa kamu berzikir? Supaya tentram. Lalu tervisual di dalam diri yang disebut tentram itu nggak ada masalah. Aman, safe, dan seterusnya. No, tidak. Tujuan zikir adalah al-mazkur. Maka di wilayah mutmainnah ini ada yang makom. Nah, ini warnanya putih di sini. Putih ini, titik wilayah putih lah di sini, titik putih ini. Ini adalah suasana ma'allah, itu di situ. Ya, suasana ma'allah, disertai Allah, sadar, siap disertai oleh Allah. Mutmainnah, nafasnya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Dia hanya kepingin kembali pada Allah saja. Pernah nggak Anda merasakan hanya kepingin kembali kepada Allah saja? Apa saja, fi kulli halin, dalam setiap situasi, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, dalam segala hal, fi sa'adah wa saqlawah, baik dalam suka maupun duka, tetap kepingin kembali pada Allah. Itu mutmainnah namanya. Ya, bukan mutmainnah itu tidak ada masalah, bukan. Jadi maka di mutmainnah inilah seseorang memasuki apa yang disebut al-haqiqah al-muhammadiyah. Ya, al-haqiqah al-muhammadiyah. Saya akan menjelaskan panjang lebar ini. Mungkin di sini coba ini nanti bisa ada satu proses-proses 7 alam di sini juga di dalam lukisan ini. Ya, 7 alam ini sebenarnya adalah suasana di dalam Maliki Yaumiddin. Nah, tapi nanti akan saya bahas secara khusus ya, ini soal 7 alam dengan hubungannya dengan ayat Maliki Yaumiddin di dalam lukisan ini. Ini lukisan baik dari 7 samudra agung. Saya kira ada terdiri dari 12 lukisan ya, yang tidak pernah bisa terpisah. Oke, jadi begini. Di sini kita memasuki mutmainnah yang kita akan mengenal al-haqiqah al-muhammadiyah. Ya, al-haqiqah al-muhammadiyah. Apa itu al-haqiqah al-muhammadiyah? Itu juga akan ada penjelasan panjang, tetapi sebenarnya juga ada mengenai nurun Muhammadiyah di sana, ya. An-Nur al-Muhammadiyah. Nanti kita akan bahas khusus ya soal Nur Muhammad ini secara sufistik yang luar biasa. Oke. Nah, di sini tempatnya
di dalam ruh. Di dalam ruh ada apa? Ada asirru. Asir. Ini boleh orang menyebut sebagai al-lubbu. Maka ulul albab di Al-Quran disebutkan ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu adalah ahlul asrar. Orang-orang di alam rahasia yang hidup sarairnya, sirnya hidup. Jadi ulul albab itu bukan cendekiawan muslim yang selama ini difahami orang, bukan. Ulul albab itu para aulia, para asfiya, ulul albab. Karena apa? Mereka terus-menerus alladzina yadhkuruna Allah, berzikir qiyaman, ruhan, bangkit. Kenapa disebut ruhan? Karena qiyaman itu menunjukkan hidup, bangkit ruhnya biruhi. Wa qu'udan, duduk itu hatinya berzikir, karena duduk itu antara berdiri dan tidur, tempatnya tengah itu qalbu. Wa ala junubihim, dan nafsunya berzikir, maksudnya terkendali dalam mutmainnah ini. Baru melahirkan tafakkur. Setelah itu lahirlah pengetahuan-pengetahuan dan aksioma-aksioma kebenaran yang sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan, Engkau menciptakan semua ini tidak ada yang batil. Kenapa tidak ada yang batil? Karena ada Engkau di balik itu semuanya. Ya, oke. Ini mulailah seseorang mengalami bukan lagi aisyaq, rindu, tapi mengalami al-wuslah. Aku nyambung, connecting denganmu Allah. Usul. Mulai di sini. Maka inilah suasana yang disebut al-haqiqah. Setelah ma'rifah, Anda memasuki wilayah haqiqah. Dan itulah makom yang keempat di dalam dari 7 nafsu, ya. 7 nafsu, positioning nafas yang keempat tadi. Maka karakteristiknya akan muncul di sana al-jud, ya. Dia lebih dermawan daripada sakhawah. Maksudnya al-jud itu apa? Seluruhnya dipandang sebagai jud, kedermawanan ilahiyah yang keluar maupun yang masuk dari dirinya. Ya, sifat berikutnya adalah setelah al-jud adalah at-tawakkul. Tawakal, ya, berserah diri, betul-betul tawakal sampai pada tahap istislam. Wal hukmu, dan tegas pada diri sendiri muncul di situ. Karena apa? Dia tidak butuh yang lain. Orang tegas itu karena dia nggak butuh kepentingan apapun dalam dirinya. Kemudian mulailah dia al-ibadah asyukru ar-ridha. Hidupnya untuk ibadah, gerak-geriknya sebagai manifestasi syukur. Dan ini cara dia terus-menerus membangun ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristik di sifat mutmainnah. Jadi orang itu nafsunya tidak akan pernah diam kalau tidak ada tawakal, tidak ada syukur, tidak ada ridha, ya, tidak ada ketegasan pada diri sendiri. Baik, saya kira itu episode bagian 1 dari 7 nafsu. Nanti akan kita bahas kembali di episode kedua, an-nafsu sab'ah, dengan titik-titik berikutnya ini. Oke, sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.